Saya nanya dulu gitu, mau nggak kayak gini? Oh nggak apa-apa gitu, yang penting Kak Vivi yang pegang. Oke, mainkan gitu. Sedikit dan memang tidak ada modal sama sekali dari keluarga. Jadi setahun kita buka di situ, modalnya nggak tahu berapa, tapi modalnya berani aja. Anak muda, kalian harus punya mimpi. Karena mimpi tidak bayar, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone, saya Muhammad Firdaus, Lemak Mabuk, dan kita ketemu lagi pada podcast Haba Pajak Mandu-Mandu Buka Haba Pajak. Sebelum podcast ini kita mulai, please like, subscribe, bagikan ke teman-temanmu, dan makasih Dengkube. Dan alhamdulillah pada siang berbahagia ini kita kedatangan orang yang sangat wow, multi talenta. Beliau ini adalah seorang wanita yang cantik, terus pengusaha muda, terus pernah menjadi politikus juga ya kan? Coba-coba. Kita perkenalkan Kak Vivi Spa. Silakan Kak. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vivi Sarmila. Tapi banyak yang kenal dengan Vivi Spa. Saya ibu dari 2 orang anak. Alhamdulillah saya juga pengusaha, dibilang muda. Kak, ceritain dong Kak, kesibukan Kakak sekarang ini seperti apa di saat wabah corona sepertinya belum juga berakhir ya, dan kita juga tidak tahu kapan ini berakhirnya. Bagaimana cara Kakak menyiasati keadaan seperti ini? Tetap berjuang, karena kita tidak bisa dengan kondisi COVID seperti ini kita langsung mundur, langsung down. Mungkin dengan COVID seperti ini kita jadi lebih bersemangat, kita ngambil ini kesempatan. Mungkin orang lain mundur, kita jangan. Mungkin ini salah satu kesempatan untuk kita maju gitu. Di saat orang lain mundur. Oke. Ini sorry Kak, semoga informasinya nggak salah ya. Saya dengar Kakak sebelumnya betul-betul dari nol ya Kak. From benar. zero to Iya. hero. Yes. Ya, bagaimana ceritanya bisa menjadi seperti sekarang ini, mempunyai berapa cabang Kak? 7 ya? Alhamdulillah 4. 4 ya? Belum. 4 dan mau ekspansi ke Aceh Barat juga ya? Mau ke keluar kota, insya Allah. Ceritain dong gimana step by stepnya dari zero to hero, terus apa tantangannya nih Kak? Ya, saya waktu itu masih kerja ya, saya kerja di spa terkenal juga di Jakarta, dan spa itu buka di Aceh. 5 tahun saya bekerja di spa sebagai terapis. Jadi saya benar-benar yang terapis gitu, yang terjun gitu ya. 5 tahun. Setelah itu menikah, punya anak, dan tsunami. Jadi saya hamil itu 3 bulan tsunami 2004. Setelah tsunami anak pertama. Setelah tsunami selesai saya kontrak. Tadinya nggak niat sih, cuman karena saya banyak pelanggan, saya sempat idola waktu itu. Idola di tempat saya bekerja. Jadi cantik mungkin itu bonusnya. Tapi yang penting kita dalam bekerja, bagaimana kita merangkul tamunya, melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, pasti mereka akan mencari gitu ya. Waktu itu saya udah nggak bekerja, tapi pelanggan-pelanggan saya semua mencari. Padahal saya waktu itu belum buka usaha, tapi mereka datang ke rumah kontrakan saya. Mereka mau rambutnya di ini, pokoknya semua perawatan. Dan rumah waktu itu pun masih kontrak. Kan tsunami, jadi kita memang nggak punya apa-apa gitu kan. Terus kalau dibilang modal, nggak punya modal, karena kan saya ngerjainnya di rumah. Terus pelayannya tuh di kamar mandi jongkok gitu, terus keringin rambutnya pakai kipas angin sambil ayun anak. Jadi memang bener-bener yang saya nanya dulu gitu, mau nggak kayak gini? Oh nggak apa-apa gitu, yang penting Kak Vivi yang pegang. Oke, mainkan gitu. Dan itu sempat setahun. Setelah itu kita ngumpulin sedikit, dan memang tidak ada modal sama sekali dari keluarga atau kita sendiri, kita tidak punya tabungan, hanya tabungan dari yang kecil-kecil itu kita kumpulin. Kita beranikan diri buka sewa ruko, cari yang paling murah. Awalnya di
Kampung Laksana. Kampung Laksana. Jalan Dharma di belakang Pertamina. Oke, sampai sekarang masih ada ya? Di situ sudah tidak. Oh, sudah tidak. Jadi setahun kita buka di situ. Oke. Alhamdulillah melambung ya, Iya. banyak gitu ya customer. Cuan-cuan. Iya, terus tahun depannya langsung kita sewa ruko yang lebih besar di Masjid Al Huda yang sekarang. Oke. Nah, tahun selanjutnya ada rezeki kita langsung bisa beli ruko di sebelahnya. Beli ya? Beli, alhamdulillah. Nah, jadi hanya dan itu setelah dari berapa proses tahun? setahun. Setahun. Nah, jadi prosesnya setahun. Setahun nyewa toko ruko kecil, terus nyewa ruko besar, setahun kemudian kita beli 3 ruko. tahun beli ruko. Kita bangun rukonya. Oh, bangun. Nah, kita beli tanah, bangun pelan-pelan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya modalnya berapa? Modalnya nggak tahu berapa, tapi modalnya berani aja. Oke, berani memulai ya. Ya. Ini juga mungkin untuk pejuang-pejuang receh, jangan menganggap itu sebagai recehan, tapi iya. just do it, lakukan aja, insya Allah miracle happen. Iya. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin di Tidak dunia ada ini yang Kak ya. benar. Oke. Terima kasih sekali, ini sukses story-nya luar biasa, semoga menginspirasi kita semua. Apakah kakak pernah berpikir untuk menyerah? Setelah saya pindah ke ruko sendiri, manajemen saya perbaiki. Yang tadinya kacau, karyawannya masuknya suka hati, bekerjanya juga suka-suka. Saya sudah nekat, saya punya ruko sendiri, saya akan benahi semuanya. Manajemennya saya perbaiki. Setelah saya perbaiki semuanya, tentunya saya berubah dong. Kan semua sudah ada manajemen. Jadi saya dianggap maksudnya terlalu tegas, maksudnya semuanya itu sudah sesuai SOP, sudah ada SOP-nya. Jadi di situ banyak kesedihan gitu ya, maksudnya kita harus tegas terhadap karyawan, saya kan sedangkan harus mereka tegas, sebelumnya tidak seperti suka-suka, itu. suka-suka gitu ya. Jadi gitu ya. saya jadi buat semuanya SOP, jam masuk kerja semuanya. Dan itu kakak standarnya dari? Saya kan sekolah manajemen. Sekolah ekonomi. Sekolah manajemen spa. Sekolah manajemen spa di Medan. Di Medan. Saya mau ngambil di Jakarta tapi ada yang dekat karena punya bayi. Jadi saya ngambil di Medan. Jadi ada sekolah manajemennya, kursus manajemen, manajemen spa. Tadinya kan saya cuma terapis spa. Nah, jadi saya harus paham tentang spa. Gitu ya. Iya, saya jadi sekolah manajemen, saya tahu SOP-nya bla bla bla. Udah saya buat semuanya. Nah, disitulah awal air mata, masalah sampai 5 tahun. Iya. Di situ agak merasa apakah harus menyerah. Jadi mereka tuh maksudnya orang-orang lama itu karena kan waktu itu usia saya kan baru 22 tahun. Wow, 22 tahun. 22 tahun anak saya masih 3 bulan. Satu ya. Umur 21 tahun. Iya. Nah, jadi masuk 23 lah ya waktu itu. Jadi yang bekerja iya. Jadi waktu itu karyawan saya itu usianya sudah tua-tua. Jadi ada yang 30, 40. Jadi mereka apa nih diperintahkan anak gitu. Banyaknya begitu kan. Maksudnya memang saya owner gitu, tapi saya masih muda saat itu. Jadi setiap malam nangis gitu ya. Setiap malam nangis curhat sama suami. Udahlah nggak usah aja. Suami nangis juga kan? Enggak. Kan ada bahunya. Iya. Pinjam bahu suami ya kan. Jadi ternyata nggak enak punya usaha, saya bilang. Ternyata enaknya kecil-kecil aja, nggak usah lah kita gini-gini, nggak usah lah naik kelas. Ternyata sedih gitu ya, gini-gini amat nggak cari uang kok. Saya kok masih biasanya kan karyawan tuh yang dizolimi, kok nih saya yang dizolimi gitu. Waktu itu ya 5 tahun itu sempat mau nyerah gitu. Cuman kata suami, kamu senang di bidang ini, kamu maksudnya punya mimpi. Kenapa kamu harus mundur gitu? Dengan keadaan seperti hal ini, sepele gitu kan, halnya sepele. Bukan kalau usaha kamu tidak ada customer, sepi, itu boleh kamu menyerah. Tapi ini persoalannya hanya di karyawan. Mereka butuh mereka kan butuh mungkin pengarahan, briefing. Mungkin itu bisa jadi terbiasa bagi mereka. Oh gitu. Jadi cobalah briefing, buat pendekatan dari hati ke hati, bahwa kita di sini jangan buat antara bos dan anak buah, tapi kita di sini bagaimana
cara kita di sini tempat kita cari rezeki, bagaimana kita menjaga tempat ini. Lama-lama ternyata jadi nikmat gitu ya. Jadi mereka jadi oh iya kesentuh lah ya. Saya datangin ustazah sirama rohani. Dan sampai sekarang mereka masih briefing, alhamdulillah ada yang udah 16 tahun ya mas saya. Ini kan spanya udah 16 tahun. Udah seperti keluarga sendiri ya, kan. Maksudnya ini lahan, mari kita maksudnya kita sama-sama cari rezeki di sini periuk nasi gitu. kita lah ya. Oke, kalau menurut kakak nih latar belakang pendidikan, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk menjadi seorang wira swasta atau entrepreneur itu. Kalau latar belakang lingkungan pergaulan kita nih, aku temennya nih sama pengusaha berbisnis. Biasa kita kan orang di Aceh ini orang Sigli ya. Iya. Kawannya orang Sigli. Iya, orangnya dagang gitu ya. Jadi kita bergaul sama dia, jadi kita ikut-ikut. Bisa jadi. Penting ya. Ya penting. Jadi kita pembisnis itu harus di komunitas itu biar jadi motivasi kita tetap gitu. Saat jadi mereka juga sukses ya. Iya, jadi kita lihat dia sukses, bagaimana dia meniti karir. Oh seperti itu. Jadi nggak semuanya buka usaha langsung biar pasti punya tahapnya. Jadi dengan kita dekat sama mereka, kita jadi lebih tahu. Iya, gitu. bisa curhat ya kan. Ya. Terus kalau menurut kakak seperti mungkin membuka seperti ini harus melalui tahapan berdarah-darah seperti kakak tadi itu, atau kita beli franchise aja udah selesai gitu. Manajemennya nggak bikin seperti Indomaret mungkin, Alfamart gitu. Oh kalau Alfamart, jadi kan mereka punya sistem ya, punya sistem. Ownernya jadi jalan-jalan. Iya. Bisnisnya tetap jalan gitu. Beda kasus dagang seperti itu Indomaret atau Alfamart minimarket gitu dengan kasus spa. Spa ini skill. Kalau Indomaret atau apa sebagainya ya, itu tidak perlu, maksudnya training 2 minggu mungkin mereka selesai. Tapi kalau untuk spa itu mereka skill. Yang dihadapi ini manusia. Jadi bukan perasaan ya. Iya, bukan cuma dia jago potong rambut, tapi dia juga harus jago bagaimana dia melayani. Dia harus tahu melihat customernya ini lagi seneng nggak? Apa dia lagi punya masalah nggak? Jadi kita harus bisa baca situasi, harus baca karakter customer. Jadi di saat customer datang, ini customer itu kan macam-macam. Datang ke spa itu kan pengen relax. Kalau wajahnya si terapis cemberut, dia datang mau happy. Apa dia nggak tambah stres? Jadi di terapis itu diajarkan bukan cuma skill, tapi diajarkan bagaimana dia harus menguasai customer itu, bagaimana dia jadi terus cara bicaranya gitu. Yang tadinya cuma mau potong rambut, nggak mau nambah ini gitu. Saya ingat marketing KFC itu. Oh iya, marketing iya. Tambah kentangnya. Iya gitu, iya benar. Usaha ya kan. Kalau dia mau, kalau dia nyaman dengan kita, pelayanan kita, cara berbicara kita, pasti dia ya udah dia aku mau gitu. Atau juga aku punya waktu gitu ya kan. Nah, jadi kita training terapis itu sampai ke situ gitu. Jadi kalau mau punya usaha yang sesuai bidang itu lebih bagus. Yang sesuai keinginan kita dan kita happy di situ ya. Iya, sesuai dengan ini kita. Nurani bukan apa namanya ya? Skill apa namanya ya? Passion kita. Jadi mesti passion kita. Jangan maksa. Oh, lihat orang buka lagi ini tren kita, kopi ini terus kita buka juga di sini. Nah, kita sendiri nggak suka minum kopi. Iya, gitu. benar. Oke. Terus menurut kakak ini kelebihannya menjadi entrepreneur ini apa gitu dibandingkan ke usaha-usaha lainnya gitu, seperti mungkin ada bisa anak-anak kuliahan ini setelah selesai kuliah aku mau jadi PNS dong, aku mau jadi ini, apa sih kelebihannya menjadi entrepreneur ini? Kelebihan entrepreneur tuh yang pertama dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang dengan positif ya, bukan dengan nggak bagusnya gitu ya. Terus bisa membuka lapangan pekerjaan juga gitu. Bagaimana orang udah kuliah tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi dengan kita wirausaha seperti ini kita kan bisa banyak lapangan pekerjaan gitu. Pengangguran otomatis kriminalitas. Iya. Jadi terus kita bisa banyak beramal juga ya dengan banyaknya usaha, dengan kita jadi wirausaha otomatis kan kita punya income, punya rezeki. Jadi kita bisa berbagi lebih. Tapi kalau kita
nggak punya usaha untuk sendiri aja kurang mungkin ya. Gimana kita mau berbagi? Ya, jadi mungkin lebih ini ya lebih banyak yang positifnya. Jadi yang kakak rasakan juga dengan berbagi ini, apakah ada the power of giving gitu kan, seperti kita bertambah-tambah harta kita seperti itu. Seperti ya, janji Allah dan Rasulnya. Pasti. Ada merasa dengan berbagi ini kita sepertinya dengan aku berbagi omset bertambah. Ya, itu luar biasa. Itu memang nggak bisa dijabarin, memang Wah, itu harus do it ya, dilakukan dan kamu akan dan merasakan. Ikhlas gitu. Memang ini memang harus gitu. Selain zakat itu memang kita harus ada yang spesial lagi yang kita buat. Oke, berarti kakak selama ini bayar zakatnya luar biasa ya. Tapi bagaimana nih bayar pajaknya ini kak? Kira-kira dari saya dengarkan dari teman-teman AR nih, KPP Banda Aceh, karena kan kakak terdaftar di KPP Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh. Kakak bayar pajaknya luar biasa bagusnya nih, di saat orang lain menghindar pajak gitu. Justru kakak malah membayar. Tapi jangan gara-gara ini kakak malah kamu bayar. Orang lain nggak bayar, aku nggak bayar juga. Tapi apa motivasi kakak untuk membayar pajak gitu? Saya bayar pajak bukan ikut-ikutan, tapi memang punya kesadaran ya sebagai warga negara yang baik. Kita kan harus punya kesadaran. Lagian pajaknya juga kecil kok, cuma 0,5% ya kan? Benar ya? Biasa. Iya. Jadi nggak seberapa gitu. Jadi apalagi apa ya? Sekarang kalau saya kan UMKM ya, omset UMKM masih di bawah 4,8 miliar. Jadi nggak ada masalah besar untuk membayar pajak gitu. Jadi saya rasa biasalah gitu ya untuk bayar pajak itu nggak jadi hambatan gitu. Untuk pemirsa juga sekitar informasi bahwasannya ini program insentif pajak yang ditanggung pemerintah ini sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Iya. Semenjak Covid ya. Jadi ditanggung sama pemerintah. Jadi pajaknya sampai bulan Juni aja, tapi setelah itu harus bayar. Endorse ya, jangan minta bayar. Tapi benar loh, saya dan suami kan kita manajemen ya, suami juga ikut di sangat support ya suami. Jadi kalau belum bayar pajak dia tuh jadi langsung, aduh nggak bisa kemana-mana nih, mau beresin pajak dulu. Jadi memang dia sebenarnya yang sangat antusias gitu. Pasti kita mau ngajak kemana, aduh nggak bisa mah, ini mau bayar pajak dulu belum beres gitu. Jadi ya paling rajin ke kantor pajak suami. Luar biasa. Jadi saya diinfoin sama suami, kita memang harus punya kesadaran. Memang pajak ini sifatnya kan memaksa. Tapi manfaatnya juga kita bisa dapat ya kan. Seperti contoh pembangunan di Aceh itu jalan, dari pajak loh, jembatan. Pembangunan jalan, jembatan. Tapi juga kita sebagai pengusaha, kita berharap sama pemerintah untuk lebih perhatian tentang jalan, jembatan, pembangunan masjid, karena kita selalu membayar pajak tepat waktu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada satu ustadz kita ini yang sangat support dengan pajak, Ustadz Masrul Aibi. Beliau mengatakan pajak jika dibayarkan dan diniatkan untuk sedekah bernilai ibadah. Bagaimana tanggapan kakak Vivi dengan pernyataan Ustadz Masrul Aibi tersebut? Apakah kakak Vivi setuju? Zakat kalau dibayar dengan ikhlas, pajak diniatkan untuk sedekah, jadi dapat bernilai ibadah. Ibadah pasti dong. Masa kita bayar pajak, udah aku bayar, tapi aku nggak ikhlas, tapi kita bayar gitu. Jadi kayaknya rugi ya, rugi gitu, bayar tapi nggak ikhlas. Jadi mendingan ya udah, ini kewajiban kita bayar dengan ikhlas, anggap ini sedekah juga. Ya kan, yang dibangun juga jalan, jembatan untuk kemaslahatan bersama, untuk kita pakai umat. Mungkin masjid juga, pembangunan kita ibadah, kita dibangun jalan, kita di jalan itu kita warawiri untuk cari rezeki dari hasil pajak. Gitu. Karena zakat tidak boleh diperuntukkan untuk pembangunan jalan. Zakat untuk fakir miskin. Benar. Jadi kalau menurut Kak Vivi benar sekali, nggak apa-apa. Jadi pahalanya jadi banyak. Kak Vivi, thank you. Ini kita dari penghujung acara nih Kak Vivi. Ini kita challenge ya. Nggak perlu jawaban ya, cuman pilih A atau B gitu.
Pilih Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas. Investasi emas atau arisan? Emas. Emas. Oke. Buka cabang di Aceh atau di luar Aceh? Jakarta, Medan? Luar Aceh. Luar Aceh. Investasi selanjutnya insya Allah di luar Aceh ya? Insya Allah. Berani, luar biasa. Ini seperti Cut Yadin ini. Buka cabang baru atau coba bisnis yang lain? Buka cabang baru. Buka cabang baru ya? Karena Nah, sudah tahu. sudah tahu selahnya ya Kak ya. Terus fitness atau sepedaan? Fitness. Fitness. Biar sanggup melawan masalah. Masalah dan tetap sehat bukan Iya, tentunya, benar. Kak ya. Iya. Kakak luar biasa udah cantik, kayal gitu. Terus Amin, ya Allah, Masya bodinya Allah. juga masih proporsional Mulai. banget ya. Oh iya, alhamdulillah. Kasih diskon ya kalau istri saya datang. Oh pasti. Karena fitness itu kan selain untuk langsing tapi kan sehat. Sehat ya kan? juga. Seperti Sumpah Bapak juga ya? Iya, tapi saya nggak langsing. Mungkin Sebenarnya kakak harus jadi trainer saya. Iya. Oke Kak, tadi udah kita buka. Ada pesan Kakak mau sampaikan terakhir untuk anak-anak muda Aceh atau untuk masyarakat Aceh atau untuk kantor pajak sendiri Kak? Oh ya, Ada pesan terakhir ya tentang Kak? apa nih? Oh ya. Tentang apapun boleh. Buat anak muda, kalian harus punya mimpi. Karena mimpi tidak bayar, gratis. Jadi kalian harus menghayal, harus punya mimpi, yang mimpi itu akan kalian Wujudkan, kita wujudkan kejar. nanti. Berjuang terus, pantang mundur. Nothing impossible. Iya. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah buka dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Semoga sharingnya menjadi berkah Amin. dan menjadi lentera di alam barzah. Amin. Saya Muhammad Firdaus dan Saya Vivi Sarmila. sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.